Halo, assalamualaikum teman-teman. Ya, kali ini kita ketemu lagi dalam serial herbal yang dibuat oleh Tera Afiat. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai ciplukan. Nah, ciplukan ini tumbuh sendiri di halaman rumah saya. Mungkin burung yang lewat terbang terus menjatuhkan bijinya mungkin ya, sehingga dia tumbuh sendiri. Banyak di sini tanaman-tanaman saya yang tumbuh sendiri dan termasuk kategorinya jenis herbal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ciplukan. Untuk itu saya akan memulai dari buah. Ya teman-teman, ini namanya ciplukan. Kalau orang Jawa nyebutnya ciplukan. Nah, sinonimnya bahasa Latin angulata. Namanya angulata, familinya Solanaceae. Nah, bagian-bagian yang digunakan adalah daun, terus bisa juga buah, bisa juga pohon, dan bisa juga akar. Nama daerah, kalau di Sunda namanya Cicendet, kalau di Jawa namanya ciplukan, dan ada juga yang menyebutnya ceplokan. Mungkin dulu ini kalau buat main-main namanya dibunyiin bunyi ceplok, plok. Nah, disebut dengan ceplokan. Sebagai deskripsi tanamannya, ini merupakan tanaman perdu rendah. Bunganya berwarna kuning, ini berwarna kuning. Kemudian buahnya berbentuk bulat. Buahnya sekarang kita lihat, ini bentuknya bulat. Ini buahnya. Ini tapi kalau masih muda jangan dimakan, masih mengandung toksin. Kalau sudah tua memerah itu baru boleh dimakan. Rasanya manis-manis asam. Kalau dia sudah tua biasanya berwarna coklat dengan rasa asam-asam manis. Buah ciplukan ini yang muda dilindungi oleh kerudung penutup. Kerudung penutupnya ini. Daunnya ini merupakan daun tunggal bertangkai. Kemudian bagian bawah tersebar, di atas berpasangan. Kemudian helaian daun berbentuk bulat telur. Helaian daunnya berbentuk bulat telur, bulat memanjang dan ujung-ujungnya runcing. Tiap ujung-ujungnya ada runcingnya. Ya. Kemudian bertepi rata serta bergelombang. Nah, kandungan kimia di dalam ciplukan ini ada visalin B, visalin D, visalin F, witamulatin A, asam palmitat, asam stearat, flavonoid, sapotonin, alkaloid. Nah, buah ciplukan yang matang mengandung vitamin C. Terus mengandung gula serta protein kalau kita jus ya. Jadi itu kandungannya. Data keamanan LD infusa 6,15 mg per 10 GBB mensit interpitoneal atau 4305 mg per kilo BB tikus per oral. Nah, data manfaat ekstrak daun kadarnya 20% dan 40% memiliki efek menurunkan kadar gula darah tikus yang dibebani oleh glukosa pada jam ke-4 dan ke-10. Infosa buah menurunkan kadar gula darah hewan uji. Ini menurut penelitian Bedowi tahun 1998 terhadap ekstrak daun ciplukan secara in vivo pada mencit. Dosis 28,5 ml per kilo berat badan dapat mempengaruhi sel beta insulin pankreas. Ekstrak air ciplukan ini 10 mg per kilo BB menurunkan kadar glukosa darah. Uji toleransi glukosa pada mencit jantan galur Webster yang diinduksi alloxan secara bermakna dibandingkan dengan kontrol pada menit ke-60 dan 90. Nah, pada hari ketiga kombinasi ekstrak ciplukan yang 5 dan kunyit 25 mg per kilo per BB, ekstrak ciplukan 10 dan kunyit 50
mg per kilo menunjukkan penurunan glukosa darah yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian tunggal. Kedua, kombinasi menunjukkan kemampuan meregenerasi kerusakan sel-sel pankreas. Dosis ekstrak 200 sampai 400 mg per kali pada tikus menunjukkan aktivitas dalam menghambat alfa glikosidase. Berdasarkan Doctrine of Nature, menurut bahasa Greek, physalis berarti kandung kemih. Ya. Berarti kandung kemih atau bladder. Karena itu di berbagai negara selain untuk anti diabetes juga digunakan sebagai diuretik. Jadi yang cocok untuk ciplukan ini adalah sebagai obat diabetes dan juga obat diuretik. Nah, dosis ekstrak etanol 125 sampai 250 mg per 200 giga berat badan tikus menunjukkan efek diuretik yang sama dengan furosemid 4,32 mg per 200 GBB. Nah, indikasi daripada ciplukan ini untuk diabetes mellitus, kontraindikasinya belum diketahui. Peringatan tidak mengkonsumsi buah yang tidak matang karena bersifat toksik seperti famili Solanaceae lain. Efek sampingnya belum diketahui. Interaksi tanaman famili Solanaceae lain ini, kemudian posologi dosis 60 gram daun kering dibuat infusa untuk diminum 3 kali sehari atau seluruh bagian tanaman. Lalu bagaimana cara penyiapan pengobatan dengan ciplukan ini? Ciplukan yang sudah berbuah matang dicabut beserta akar-akarnya dan dibersihkan. Kemudian dilayukan dan direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas. Kemudian disaring. Diminum 1 kali sehari dan dibuat infusa pada posologi. Demikian sumber dari tulisan ini adalah Formularium Obat Herbal Asli Indonesia dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2011. Ya, teman-teman, ketinggian daripada pohon ciplukan itu hampir setinggi saya ya. Ini ya dada saya. Mungkin masih bisa tinggi lagi. Ini biasanya kalau di pekarangan-pekarangan tumbuh sendiri. Dulu waktu saya kecil banyak sekali pohon-pohon kayak gini dibuang-buang aja. Nah, teman-teman, demikian sesi untuk pelajaran tentang buah ciplukan. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat, terutama untuk yang sakit diabetes dan sakit di kandung kemih atau bladder. Teman-teman, demikian. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share di tempat saya. Masihat Terapiat, salam sehat, salam pengobatan Islami dan alami.